Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kurma Kuliah Ramadan. Nah, pada hari ini, pada kali ini, di kesempatan yang berbahagia, saya akan membawakan sesuatu yang insya Allah ini akan menjadi sebuah pengingat untuk kita semua, bagaimana pentingnya Al-Quran di hidup kita, pentingnya Al-Quran untuk menuntun kita menjalani proses yang dimana di dalam sebuah proses tersebut kita pasti akan merasa kesulitan, menemui sebuah hambatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas pentingnya Al-Quran di dalam sebuah kehidupan manusia yang nantinya akan terangkum dalam satu judul, yakni Nuzulul Al-Quran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita diberikan nikmat, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat, dengan giroh yang sampai kapanpun tidak akan pernah hilang, ya, karena sebuah keimanan yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita jaga semaksimal mungkin, kalau kita rawat, insya Allah nanti akan membuahkan sebuah hasil yang itu bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kapanpun, meskipun beliau sudah lama tidak ada di sekitar kita, sudah lama meninggalkan kita, tetapi ajaran-ajarannya insya Allah akan selalu bermanfaat untuk kita, menjadi sebuah pegangan untuk kita agar hidup kita jauh lebih bermakna. Seperti itu. Apakah teman-teman ada yang tahu malam Nuzulul Al-Quran? Saya yakin semua yang melihat, semua yang ada di sini, baik di dalam ruangan ini maupun teman-teman yang mengakses video ini, tahu apa itu Nuzulul Al-Quran. Itu adalah malam ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, yang sedang bertahanuts di Gua Hiro. Nah, setibanya di Gua Hiro, malaikat Jibril langsung meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Bacalah, kata malaikat Jibril. Saud Nabi Muhammad SAW, aku tak bisa membaca. Kembali malaikat Jibril mengatakan, bacalah, sampai ketiga kalinya. Tetapi Nabi Muhammad tetap menjawab, aku tak bisa membaca. Sehingga turunlah wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 23 tahun ini terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, artinya tidak langsung diturunkan semua. Jadi ketika Nabi Muhammad merasa kesulitan di dalam dakwanya, baru kemudian ada beberapa surat ataupun ayat suci Al-Quran yang itu diturunkan sehingga menjadi petunjuk ataupun pedoman Nabi untuk mendakwakan agama. Seperti itu. Ada ayat yang turun ketika ada kejadian tertentu. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh umat Islam atau kaum musyrik. Namun ada juga ayat yang turun tanpa adanya latar belakang apapun. Lalu apa yang mesti kita lakukan ketika di malam nuzulul Quran? Bagaimana kita memaknai nuzulul Quran? Bagaimana kita bisa meresapi sepenting apakah nuzulul Quran di dalam hidup kita? Kita ada dua cara atau dua yang bisa kita lakukan. Pertama, ketika kita di bulan suci Ramadan, di malam hari, ketika kita sedang tidak melakukan sebuah aktivitas, kita memiliki waktu yang senggang, kita bisa beriktikaf di masjid. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang begitu maraknya gadget, begitu maraknya aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, itu menjadi sebuah godaan atau ujian. Bagaimana usaha kita agar bisa mendekatkan diri sekaligus menjauhi hal-hal yang bisa meregangkan kita, hal-hal yang bisa memperburuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Iktikaf di masjid. Kita harus memaksa diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Setelah kita berada di masjid, paksa diri kita 1, 2, 3 mikro kita baca. Nah, kalau capek, istirahat terlebih dahulu. Setelah itu lanjutkan. Selain beriktikaf, kita juga bisa mengaji, tadabbur ayat, memaknai setiap ayat yang kita baca. Artinya apa? Kalaupun kita merasa kesulitan, kita bisa minta tolong kepada ustadz ataupun kiai yang ada di dalam masjid tersebut. Hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan secara konsisten. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita memiliki banyak sekali waktu untuk merubah diri kita jauh lebih baik lagi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, umat muslim yang harus dilakukan adalah menjalankan kewajibannya dan meninggalkan apa yang memang harus dia tinggalkan. Setelah itu, ketika kita memang sudah merasakan makna dari nuzulul Quran, kita juga bisa untuk berbagi pengalaman kepada orang lain, saling sharing, saling diskusi, agar apa yang kita rasakan juga orang lain rasakan. Nah, itu menjadi sebuah cara ataupun sebuah aktivitas yang lebih bermakna agar nuzulul Quran yang berada di bulan suci Ramadan ini, yang tepat di bulan suci Ramadan ini, bisa kita maknai secara lebih mendalam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.